Hai, halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya DK bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dan tentu saya selalu berharap setiap pertemuan kita Anda tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah pemirsa, hari gini tanpa pegang gadget sepertinya susah banget ya. Kemana-mana kita malah sibuk untuk ngurusin bawa gadget atau jangan sampai ketinggalan charger atau power bank. Kenapa? Karena Anda juga termasuk sama seperti saya, adalah orang yang hidup di era di mana media sosial sekarang ini sudah menjadi salah satu bagian dalam kehidupan sehari-hari manusia. Apa artinya, apa daya kalau sehari saja kita tidak nengok atau update status di media sosial. Tapi ternyata lewat media sosial banyak hal yang bisa kita lakukan untuk komunitas, sosial, bisnis, atau apa saja. Ada yang benci, tapi banyak juga yang rindu dengan medsos. Benci dan rindu media sosial dalam DK Show bersama saya, DK. Inilah DK Show. Pemirsa, media sosial sudah menjadi media pilihan seiring dengan tumbuhnya pengguna internet, khususnya di tanah air. Dan Anda bayangkan, pengguna internet di Indonesia saat ini kurang lebih mencapai 88,1 juta orang. Dan 79 juta diantaranya mereka ini adalah tergolong pengguna aktif media sosial. Orang-orang inilah yang biasanya menulis apa saja, kapan saja, di mana saja lewat media sosial. Mau lagi marah, langsung tulis media sosial. Lagi pengen muji-muji, tulis media sosial. Lagi curhat, tulis di media sosial. Bahkan hal itu bisa saja muncul secara berbarengan dan jutaan orang langsung menulis lewat media sosial. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng dengan tamu saya. Orang-orang ini tidak asing dan tidak jauh dari dunia media sosial. Dan kita akan bicara tentang benci dan rindu medsos. Yang pertama kita undang, sudah hadir Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, dan juga seorang aktivis penggiat media sosial, Nukman Lutfi. Kita sambut sama-sama. Hai, halo Mbak Tika, apa kabar? Halo DK. Long time no see, sehat ya? Yes, sehat. Thank you. Mas Lukman. Halo DK. Jadi pakai batik mau ikut pilkada atau gimana? Kita karena pejabat juga. Moga-moga silakan. Mas Lukman di situ deh, di ujung. Nah, biar Mbak Tikanya nggak ngabur nanti kan, harus dikawal gitu kan, dijaga gitu kan. Ngomong-ngomong, ini kan kita bicara tentang medsos. Yeah. Medsos ini penggunanya di Indonesia udah bisa bikin negara sendiri loh Mas. Banyak banget gitu kan. Tapi anyway, Anda berdua masih aktif di media sosial, Mbak Tika? Saya masih. Apa yang dipakai sampai hari ini? Twitter. Twitter ya? Ya. Ya kalau nyebut Twitter katanya harus Twitter. Twitter. Mas Nukman mah ini mah rajanya. Aktif banget. Banget ya. Nge-tweet sehari berapa kali Mas? Aku rata-rata sehari, kalau dari statistik sekitar 50-an. 50-an. Apa aja yang di-tweet itu? Banyak mengenai hal-hal keseharian, mengenai ilmu, mengenai sosial media. Aku gabung. Jadi sama cool tweet juga mereply ya? para penanya. Oh iya, jadi tanya jawab, cool tweet ya kan? Aku nggak pernah cool tweet. Nggak pernah cool tweet ya? Ntar jadi dosen ya? Dos tweet jadi dosen tweet. Kalau Mbak Tika pas menggunakan medsos itu buat apa aja? Biasanya untuk pamer. Oh, pamer apa? Jadi pamer data. Jadi iya. tentang sesuatu hal yang terjadi dan lagi rame hari ini di media, dan berdasarkan kajian intelijen media, saya selalu masukkan itu ke Twitter. Gitu. Itu nggak apa-apa kalau datanya dipakai sama orang lain gitu? Nggak apa-apa, dan sudah sering terjadi. Malah seneng. Malah seneng. Asal nyebut sumbernya dong ya? Iya. Kan etikanya gitu kan? Iya. Terus ngomong-ngomong, Indonesia Indicator itu, coba dong ceritain dikit buat pemirsa DK Show. Ya, jadi Indonesia Indicator itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang intelijen media. Jadi kami mengkolek data dari 2020 media online di Indonesia, kemudian 149 media cetak, 8 TV, media sosial, Twitter dan Facebook. Jadi seluruh data itu masuk ke dalam satu sistem, dan dengan menggunakan artificial intelligence kita bisa langsung tahu bahwa ternyata Nukman Lutfi itu siapa penggemarnya, umurnya. Dari penggemarnya banyak ibu-ibu. Laki-laki atau perempuan. Belum tentu Mas. Oh, belum tentu ya? Belum tentu Diki. Oh gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama BIN ya? Intelijen. Ya, kita berharap bahwa dengan data kan kita bicara tentang data kan gitu. Kalau kita bisa menguasai data, berarti kita bisa menguasai informasi. Kalau kita bisa menguasai informasi, kita bisa punya pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, kita bisa membuat satu strategi kebijakan. Mungkin kalau kita gunakan dengan baik, mungkin kita saingan sama BIN. Nah, iya. Tapi sebenarnya kalau barang siapa yang menguasai data, dia pemenang ya. Gitu ya, Mas Betul. Lutfi?
Gimana Mas Nukman? Kalau Anda melihat soal Memiliki, menguasai belum tentu menang, karena yang penting adalah kemampuan menganalisis data itu. apa yang sudah dilakukan kalau kita punya data? Menganalisis. Dan itu ilmu yang berbeda dibanding hanya mengkolek data. Makanya sekarang selalu disebut artificial intelligence kan. Sebenarnya ini nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Tapi sekali lagi butuh orang yang jago menafsir rekomendasi. Ya, Itu kebanyakan ada profesinya sendiri. ada profesi dan itu sekolahnya mahal. Oh gitu. Apa namanya tuh? Apa namanya lupa aku. Buka dong di Indonesia, gitu kan? Nah, kalau Anda berdua menilai dan melihat perkembangan media sosial sekarang ini, kita ada di titik mana sih, Mas Nukman? Apakah hanya sebagai user saja, atau kita juga sudah punya kontribusi bagi pembangunan dan perkembangan media sosial? Begini, kalau kita ngomong media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan lain-lain, masa terbesar adalah masa yang lebih banyak berbicara, melakukan conversation Lewat medsos. lewat medsos. Makanya disebut mereka adalah secara demografis adalah conversationalist. Mereka yang bercakap-cakap saja. Iya, iya, iya. Tapi ada segmen yang cukup tipis, mereka meng-create sesuatu. Lewat medsos. Mereka membuat video di YouTube, mereka membuat foto yang bagus, profesional di Instagram, mereka menulis blog, mereka membuat vlog. Itu mereka disebut sebagai produser. Jadi di antara Karena konten. karena dia membuat konten mereka sendiri, mereka memproduksi konten. Jadi yang memproduksi konten bukan lagi TV saja, Iya, iya. bukan lagi media saja, tapi pribadi-pribadi bertebaran di situ ada. Makanya kasta tertinggi dari media sosial itu, pengguna media sosial adalah producers. Di bawah produser adalah mereka yang cerewet. Di bawah Dan ini independen ya? independen semua. Di bawah lagi ada yang orang cuma denger doang, komentar doang, retweet. Nah, itu namanya apa? Saya nggak tahu. Tapi ada 7 level di bawah yang sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting 2 ini. 1 produser, 2 yang bercakap-cakap. Tapi produser juga jago bercakap-cakap. Iya, iya. Indahnya di Tapi situ. kalau yang cakep-cakep belum tentu produser ya? Nah, yang produser inilah yang kemudian membuat gerakan sosial sangat banyak. Ya. Mereka bikin gerakan untuk Indonesia berkebun. Mereka bikin gerakan untuk UMKM supaya hebat. Iya. Ini di sini, di level sini. Makanya sosial media pun ternyata kontribusinya kepada negara banyak sekali. Satu, menggerakkan masyarakat supaya bergerak lebih positif tanpa campur tangan pemerintah. Ya, ada Malah lebih efektif ya lebih kadang-kadang ya? efektif. Contoh gini, ada kelompok tangan di atas. Itu Iya, kelompok iya. pengusaha-pengusaha yang dia membantu pengusaha lain supaya tumbuh. Betul. Itu. Dan itu semua lewat media sosial ya? Media sosial saja. Saya akan minta pendapatnya Mbak Tika, tapi nanti kita break dulu ya, karena gelas saya sudah habis minumnya. Nih, properti sih sebenarnya. Kok nggak dapat? Dike So segera kembali, tetap bersama saya.